Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 10 atas nama Muhammad Ihsan Nawawi akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Di mana motivasi di sini adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya potensi bawahan agar mau bekerja secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Ya, yang dimaksud dengan motivasi di sini berarti apa yang bisa mendorong untuk karyawan itu bisa bekerja. Dan di situ tugas sebagai pemimpin untuk tentang motivasi di sini sebagai pendorong. Nah, untuk mendorong sebuah karyawan akan menimbulkan pekerjaan di situ. Berarti sesuatu yang menginspirasikan atau yang menimbulkan suatu pekerjaan terhadap karyawan itu bisa dikatakan motivasi. Terus cara meningkatkan motivasi kerja. Di sini dalam suatu organisasi formal, motivasi merupakan tugas seorang pemimpinan untuk membuat karyawan melakukan apa yang harus dilakukan pemimpin. Dapat memotivasi karyawan dengan bagaimana cara diantaranya. Yang satu, menginspirasi, yaitu memasukkan semangat ke dalam diri orang agar bersedia melakukan sesuatu dengan efektif. Nah, sesuatu pemimpin itu untuk melakukan sebuah tugas memotivasi karyawan itu memberi inspirasi supaya karyawan itu akan mendapat hasrat untuk melakukan pekerjaan gitu, keinginan untuk melakukan pekerjaan. Dengan otomatis karyawan akan bekerja dengan tersendirinya gitu. Yang kedua yaitu mendorong, yaitu dengan apa? Dengan mendorong di sini merangsang orang untuk melakukan apa saja yang harus dilakukan melalui pujian. Nah, di situ gimana pemimpin gimana pemimpin untuk bisa mendorong karyawannya? Nah, di sini dengan memuji-muji supaya orang-orang karyawan di situ bisa bekerja dengan lancar gitu. Asalnya tidak bisa bekerja, dipuji-puji terus agar supaya orang itu bisa bekerja dengan dipuji-puji. Di situ bisa dikatakan untuk mendorong di sini. Nah, terus yang ketiga yaitu mendesak, yaitu membuat orang merasa harus melakukan apa yang harus dilakukan dengan sesuatu cara, termasuk paksaan, kekerasan dan ancaman jika perlu, tapi kalau tidak perlu jangan dipaksa gitu. Nah, beberapa tips mengenai cara meningkatkan motivasi kerja antara lain berikut. Yang pertama yaitu motivasi karyawan dengan membangun kepuasan. Di sini dalam buku The Service Profit Chain, James Hesketh, W. Caesar dan Leonard Schlesinger membuat kasus yang menarik bahwa terlepas dari bisnis, satu-satunya cara untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan adalah membangun sebuah lingkungan kerja yang menarik, fokus, dan menjaga karyawan yang berbakat. Dengan kata lain, mereka harus termotivasi agar bisa mewujudkan hal itu kembali, mewujudkan kemampuan mendapatkan komitmen dan tampil di tingkat yang maksimal. Motivasi kerja karyawan berkaitan dengan tingkat kepuasan karyawan, dan hal itu sangat penting sebab hal ini hanya bisa didapatkan dengan lingkungan kerja yang menyenangkan. Karena ada hubungan yang tak terbantahkan antara kepuasan karyawan yang termotivasi dan pelanggan yang puas gitu. Yang kedua yaitu motivasi karyawan melalui apresiasi. Nah, kadang-kadang manajer tanpa disadari menyabotase motivasi kerja karyawan karena gagal mengenali perilaku positif dan prestasi karyawan mereka. Akibatnya karyawan tidak tahu apakah mereka melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak. Ketika menunjukkan penghargaan, usahakan agar
mengatakannya dengan lebih spesifik. Dengan menjadi spesifik, karyawan menyadari tindakan mereka benar-benar diawasi dan motivasi tingkat tinggi karyawan akan didapatkan melalui hasil yang alami. Yang ketiga, motivasi karyawan melalui pengakuan. Banyak orang akan melakukan apapun untuk pengakuan dan mereka akan dengan senang hati melakukan hal tersebut tanpa bayaran, dan ini merupakan senjata rahasia manajer untuk memotivasi kerja karyawan. Yang keempat itu motivasi karyawan melalui inspirasi. Di sini inspirasi datang dari kepemimpinan. Bentuk motivasi kerja karyawan meliputi misi perusahaan. Maksud dan tujuannya adalah orang ingin menjadi bagian dari organisasi yang menuju ke suatu tempat yang berdiri untuk sesuatu dan memberikan pelayanan yang berarti kepada pasar gitu. Yang kelima, motivasi karyawan melalui kompensasi. Beberapa karyawan termotivasi oleh uang, bahkan sebagian besar termotivasi oleh uang, setidaknya untuk kebutuhan dasar mereka. Motivasi karyawan melalui kompensasi bisa datang dalam bentuk kenaikan gaji, bonus kinerja, komisi bagi hasil, atau sejumlah manfaat tambahan seperti mobil, liburan, atau dan lain-lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Fiona Nur Cahyani, NIMT 2019-3121. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kepuasan kerja dan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. Setiap individu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan pengertian kepuasan kerja itu sendiri, yaitu keadaan emosional yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaannya. Hal ini nampak pada sikap karyawan terhadap pekerjaannya, sikap positif bila puas dan sikap negatif bila tidak puas. Contohnya, berhenti bekerja, karyawan mengeluh, tidak patuh, dan mengelakkan sebagian dari tanggung jawab pekerjaannya. Sementara kepuasan kerja merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap karyawan di tempat kerjanya. Adanya karyawan yang puas membuat moral kerja, dedikasi, pencintaan, dan kedisiplinan karyawan meningkat. Untuk itu, sudah menjadi keharusan bagi perusahaan untuk menciptakan kepuasan kerja bagi para karyawannya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor psikologi, yaitu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. Yang kedua, faktor sosial merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik sesama karyawan, dengan atasan maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Yang ketiga, faktor fisik merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, dan keadaan ruangan. Yang keempat, faktor finansial merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan, yang meliputi sistem dan besaran gaji, jaminan sosial, dan macam-macam tunjangan atau fasilitas yang diberikan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Indiana Rustin, tahun 2019-3139. Di sini saya akan menjelaskan aspek dari kepuasan kerja. Kepuasan kerja individu memiliki peran yang cukup besar dalam pencapaian tujuan organisasi. Individu yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi cenderung bersikap positif terhadap pekerjaannya. Begitupun sebaliknya, individu yang memiliki kepuasan kerja yang rendah maka akan berpengaruh negatif terhadap mutu pekerjaannya. Kepuasan dan ketidakpuasan kerja individu akan berpengaruh terhadap kinerja individu tersebut. Kepuasan kerja individu berdampak pada prestasi kerja dan kualitas kerja. Menurut Robbins dan juga menyatakan bahwa karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi cenderung berbicara positif terhadap organisasinya, membantu karyawan lain, dan melewati
harapan normal dalam pekerjaan